Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nur Khalifah dengan NIM 211211005 dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam ingin mereview beberapa materi dari ilmu dakwah. Saya akan mereview 3 materi. Yang pertama, pengertian dakwah, yang kedua, metode dakwah, dan yang ketiga, media dakwah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dakwah. Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha untuk mempengaruhi orang lain secara individu ataupun kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Pengertian dakwah ini secara bahasa atau etimologi dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, atau mengundang. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, dakwah ialah mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dakwah itu mempunyai beberapa istilah, yaitu pertama, tablik. Tablik itu artinya menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, sedangkan pelakunya itu disebut mubalik. Tablik dapat disampaikan melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, ada khutbah. Khutbah ini secara istilah berasal dari khotbah, yang artinya mengucapkan atau berpidato. Orang yang menyampaikan khutbah ini disebut khotib. Biasanya khutbah ini dilakukan pada upacara-upacara agama seperti khutbah Jumat, khutbah 2 rakaat, dan rukun tertentu. Yang ketiga, nasihat. Nasihat adalah menyampaikan perkataan yang baik kepada seseorang untuk beberapa orang atau untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya. Nasihat ini bisa dilakukan melalui lisan ataupun tulisan. Orang yang memberikan nasihat ini disebut nasih. Yang keempat, ada fatwa. Fatwa yaitu memberikan uraian atau keterangan agama mengenai suatu masalah. Biasanya fatwa ini berkenaan dengan hukum Islam, seperti fatwa Majelis Ulama tentang hukum KB misalnya, keluarga berencana, atau tentang pembudidayaan kodok dan sebagainya. Yang kelima, ada tabsyir. Tabsyir yaitu memberikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa berita-berita yang menggembirakan. Seperti berita tentang janji-janji Allah dan surga orang yang selalu beriman dan bertakwa. Orang yang memberikan tabsyir ini disebut mubasyir atau basyir. Yang keenam, ada tangdzir. Tangdzir yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain yang isinya berupa berita, peringatan, atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah, dengan harapan orang tersebut berhenti dari perbuatan terlarang itu. Orang yang memberikan tangdzir ini disebut mungdzir atau nadhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode dakwah. Secara etimologi, istilah metodologi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata metados yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Secara istilah, metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Jadi, metode ini bisa disebut sebagai jalan ataupun sebuah arahan yang dapat menuntun dalam menjalankan sesuatu dengan benar dan memiliki jalan yang bertujuan dalam kebaikan. Dakwah. Dakwah adalah sebuah ajakan, seruan dalam artian menyeru atau mengajak orang untuk memilih jalan kebaikan dan berjalan lurus menuju dalam kebenaran yang sudah tentu akan bertujuan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa disimpulkan bahwa metode dakwah ini adalah suatu cara dan arah untuk berjalan yang menuntun perjalanan dakwah dengan baik dan benar, sehingga menjadikan sebuah tiket untuk masuk dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam metode dakwah juga ada teknik dakwah. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Secara umum, teknik dakwah itu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, lukisan, dan pertunjukan atau penampilan serta lainnya sesuai dengan perkembangan masa. Ada 3 macam teknik dakwah. Yang pertama, teknik persiapan. Yang dinamakan teknik persiapan adalah suatu cara untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi apa yang harus dihadapi dengan baik dan benar, yaitu dengan mempersiapkan mental, yang kedua mempersiapkan naskah, dan yang ketiga tidak lupa untuk mempersiapkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, teknik penyampaian. Cara untuk menyampaikan suatu gagasan atau pembicaraan dengan baik, ada beberapa contoh teknik yang akan saya sampaikan untuk membuka ceramah, yaitu yang pertama, langsung menyebutkan topik ceramah. Yang kedua, menghubungkan peristiwa yang sedang hangat-hangatnya. Yang ketiga, pernyataan yang mengejutkan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan provokatif. Yang kelima, menceritakan pengalaman pribadi Anda. Atau yang keenam, memberikan humor. Yang ketiga, teknik evaluasi. Seorang penceramah akan memudahkan dalam mengerti seberapa manfaat isi kandungan pembawaan tersebut. Apakah bisa menjadikan perubahan yang baik untuk orang lain
dan mengetahui kekurangan dari penceramah sendiri, bahkan semakin baik untuk memperbaiki kekurangan penceramah tersebut. Pendekatan dakwah juga termasuk dalam bagian metode dakwah. Pendekatan dakwah ialah penentuan strategi dan pola, dasar dan langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode dan teknik untuk mencapai tujuan dakwah. Fungsi pendekatan dakwah yaitu pertama, sebagai sarana mempermudah dakwah yang dilakukan dan mengontrol kondisi masyarakat yang beraneka ragam dengan menggunakan salah satu pendekatan dakwah yang telah ada. Yang kedua, sebagai sarana memfokuskan tujuan dari dakwah yang dilaksanakan agar lebih tepat sasaran kepada mad'u. Dan yang terakhir, ketiga, sebagai sarana pedoman dalam menganalisis dakwah seperti apa yang akan dilakukan terhadap mad'u. Materi terakhir yang akan saya sampaikan mengenai media dakwah. Pengertian media dakwah menurut Hamzah Yakub, media dakwah adalah alat objektif yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat. Sementara itu, Wardi Bahtiar dan Samsul Munir Amin menjelaskan bahwa media dakwah merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima materi dakwah. Media yang dimaksud bisa jadi televisi, video, kaset, rekaman, majalah, dan surat kabar. Jenis-jenis media dakwah. Yang pertama, ada lisan. Media dakwah ini dilakukan dengan cara khutbah, pidato, ceramah, diskusi, seminar, dan lain-lain. Isyarat tentang media lisan ini terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Yang kedua ada tulisan. Dakwah dengan menggunakan perantara tulisan seperti koran, majalah, buku-buku, dan pamflet atau spanduk. Yang ketiga ada lukisan. Metode ini berupa gambar-gambar hasil seni, seperti foto dan sebuah film. Media ini biasanya banyak menarik perhatian penonton. Yang keempat ada audio visual, suatu penyampaian dakwah yang sekaligus merangsang penglihatan dan pendengaran, seperti dalam radio atau televisi. Yang kelima, akhlak penyampaian dakwah melalui kegiatan kita sehari-hari, untuk saling mengingatkan, mencegah kemungkaran, dan mengajak kema'rufan, seperti saling mengingatkan sholat, dan lain-lain. 6. Budaya penyampaian dakwah, melalui budaya misalnya pada daerah Aceh, menggunakan tariannya, yaitu tari saman. Pemilihan media dakwah. Pendakwah harus dapat memilih media paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Dengan pemilihan yang tepat, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu pemilihan ialah: yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan dakwah, sebab setiap media memiliki karakteristik tersendiri, yaitu kelebihan dan kekurangan dan keserasiannya yang berbeda-beda. Yang kedua, media yang dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang hendak dicapai. Yang ketiga, media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. Yang keempat, media sesuai dengan materi dakwahnya. Yang kelima, dilakukan dengan cara objektif. Artinya pemilihan media ini bukan atas dasar kesukaan dai. Yang keenam, kesempatan dan ketersediaan media perlu mendapat perhatian. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi harus diperhatikan. Baik, cukup sekian beberapa materi yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Bila ada salah kata maupun penjelasan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.